Perkenalkan, kami dari SMA Sapa Aloysius Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan orasi yang bertemakan polisi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bianca, saya Ilana, Saya Kelvin, saya Rafael, saya Jodri, saya David. ini orasi kami, selamat menyaksikan. Saudara-saudariku sekalian, kami datang menyampaikan orasi ini bukan untuk membuat keributan sekaligus mencemarkan nama baik lembaga tertentu, tetapi kami ingin agar kita berhenti menormalisasikan perilaku kurang pantas dari aparat keamanan dan mengawasi kinerja mereka. Kami juga ingin agar mereka mengevaluasi kinerja mereka sehingga aparat keamanan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Sudah tidak terhitung seberapa sering kita semua menaikkan tagar percuma lapor polisi dan satu hari satu oknum untuk mengekspos perilaku mereka yang sewenang-wenang dan tidak adil. Yang katanya mengayomi masyarakat malah membodohi kita dengan undang-undang yang tidak dipergunakan dengan semestinya. Yang katanya tidak memihak siapapun malah memihak mereka yang memiliki tumpukan uang merah. Ironisnya, menjadi benar saja tidak cukup untuk lolos dari jerat hukum dan mendapat keadilan dari aparat keamanan Indonesia. Kasus harus menjadi viral dahulu agar ada desakan dari publik sehingga mereka mau membuka mata. Jika polisi tidak dapat dipercaya, kepada siapa kami harus mempercayakan hukum dan keadilan? Sudah saatnya kita tidak lagi pura-pura buta dan tuli terhadap perilaku inkompeten aparat keamanan. Kita berhak memiliki lembaga penegak keadilan yang profesional, cekatan, adil, dan dapat dipercaya. Kami ingin melihat kinerja kepolisian yang sesuai dengan sumpah-sumpah jabatannya. Polisi, sang penegak hukum yang tidak paham hukum. Siapa sih polisi itu sebenarnya? Sang penegak hukum? Apakah mereka layak diberi sebutan dan gelar penegak hukum dalam arti yang sebenarnya? Apakah mereka dapat menegakkan hukum dengan adil dan benar? Kalau begitu, kami mengambil satu contoh kasus yang setiap hari terjadi di Indonesia, yaitu pertama, bayar tilang lalu lintas untuk bebas. Lalu, uang hasil tilangnya dipakai mereka untuk apa? Beli rokok. Kalau begitu cara kerjanya, maka masyarakat di Indonesia yang beruang banyak bisa bebas melakukan kesalahan sepuasnya di lalu lintas karena mereka memiliki uang yang tiada habisnya untuk membayar semua biaya tilang. Andaikan saja, apabila semua pengemudi kendaraan bermotor memiliki uang yang melimpah sehingga bayar tilang menjadi rutinitas atau kebiasaan bagi mereka tanpa keberatan sama sekali, apakah masih ada hukum yang dapat ditegakkan dengan kondisi seperti itu? Bukankah hukum dapat dibeli dengan semudah itu? Pada awalnya polisi menilang dengan tegas, namun setelah diberi uang, mereka langsung jinak dan menutup mulut, lalu membebaskan mereka. Atau mungkin saja polisi di Indonesia memiliki sikap mata duitan. Yang kedua, polisi yang menilang tanpa tahu alasan. Setiap kesalahan yang kami lakukan sebagai pengemudi lalu lintas tidak berarti semuanya disengaja, dan bisa saja kebetulan atau kecelakaan. Kami yang sedang mengemudi jalan tiba-tiba diberhentikan oleh kesalahan kami karena tidak ada plat nomor belakang atau lampu padang. Padahal kami yakin kami sudah memberikan semua kelengkapan dengan baik sebelum berkendara. Namun saat di jalan terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua ketidaksengajaan tersebut dibuat menjadi kesalahan kita dengan alasan tidak patuh aturan. Apakah seperti itu penegak hukum? Polisi, sebenarnya apa sih kewajibanmu? Setiap hari dilihat sudah sama seperti patung yang sedang mencari uang di jalan. Perasaan sudah jelas dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan juga memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi, kita hanya melapor saja masih sangat dipersulit. Padahal, setiap orang berhak untuk melaporkan suatu masalahnya kepada setiap polisi, seperti yang dituliskan pada pasal 108 KUHP, yang menyatakan setiap orang yang mengalami melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindakan pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Apa boleh polisi seenaknya untuk mempersulit pelaporan yang sudah dilapor? Contohnya nih, seperti pada kasus seorang anak perempuan berumur 11 tahun yang dicabuli, tetapi polisi bukannya menerima laporan kasus tersebut, malah menyuruh sang ibu untuk meringkus pelakunya sendirian tanpa bantuan polisi. Apa polisi seharusnya begitu dalam memberikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat? Sudah banyak kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat polisi. Apakah masih disebut sebagai oknum? Idealnya, polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum yang membantu korban kekerasan seksual mendapatkan haknya. Namun, realitasnya masih sangat jauh dari harapan ini.
Beberapa waktu silam, media sosial Twitter dihebohkan oleh kasus pemerkosaan 3 anak yang diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri. Ini terkuak ketika suatu media mengungkit kembali kasus tersebut lewat tulisan yang diterbitkan dengan judul 3 anak saya diperkosa, saya lapor polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Reportase ini menggambarkan perjalanan seorang ibu yang berupaya untuk mencari keadilan bagi ketiga anaknya dengan melaporkan kasus tersebut ke Polres setempat hingga kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan bahkan melalui proses yang sangat menyedihkan. Kisah ini kemudian memunculkan berbagai respon dari masyarakat yang diikuti dengan ramainya hashtag percuma lapor polisi di berbagai platform media sosial. Kesaksian-kesaksian yang muncul dengan tagar tersebut menggambarkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan masyarakat ketika berurusan dengan polisi dalam berbagai perkara termasuk kasus kekerasan seksual. Sayangnya, dengan berbagai langkah yang telah dilakukan kepolisian, masih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum mendapatkan akses keadilan. Maka menjadi pertanyaan, apakah polisi dapat benar-benar siap menjadi garda terdepan pelaporan kekerasan seksual? Jika diambil dari kasus lain, puluhan polisi diduga melanggar kode etik Polri saat terjadi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. 3 polisi juga telah menjadi tersangka setelah tragedi ini menewaskan 131 orang, yakni salah satunya dengan melanggar etika kemasyarakatan. Sehingga perlu ditanyakan di mana sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban dengan menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Lalu, saya akan membahas jelas tentang menegakkan hukum di Indonesia oleh para aparat kepolisian. Penegakan hukum di Indonesia oleh para polisi menjadi salah satu aspek utama para masyarakat Indonesia untuk menaruh kepercayaan mereka. Memang betul, masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan penuh kepada polisi Indonesia dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan hidup di lingkungan sehari-hari, dengan upaya memelihara ketertiban, keamanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Ancaman HAM dalam lingkungan kemasyarakatan telah menjadi kasus yang menarik perhatian para masyarakat. Tingginya kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian menjadi suatu bentuk pelanggaran yang cukup serius. Penegakan hukum di masa sekarang ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang menjadi definisi dari penegakan hukum. Dari berbagai rangkaian peristiwa, banyak kasus yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum menyalahgunakan kekuasaannya terhadap rakyat. Dari kasus yang paling sepele seperti razia lalu lintas atau penilangan selama berlalu lintas. Banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan hal tersebut untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Dari kasus penilangan kasat mata sampai razia mendadak yang tidak ada tanda pelanggarannya. Kasus ini memperlihatkan perlakuan semena-mena aparat hukum terhadap masyarakat. Seperti contohnya, penilangan kepada pengendara motor yang mematuhi peraturan sesuai dengan aturannya. Meskipun begitu, penilangan terhadap pengendara motor tetap dilakukan untuk menjebak pengendara dan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Contoh spesifiknya adalah kasus razia pemakaian knalpot dengan menghancurkan knalpot pengendara. Hal tersebut seharusnya tidak patut dilakukan karena melanggar aturan hak milik sekaligus melanggar HAM. Intinya, hanya karena ingin mengambil keuntungan dari pengendara, mereka rela melanggar kode etik aparat hukum dan melanggar hak milik masyarakat. Lantas, apa gunanya aparat hukum bertindak di Indonesia? Masih pantaskah kita menaruh kepercayaan kepada polisi yang ada di Indonesia? Kerap kali kita sebagai masyarakat dibohongi oleh aparat kepolisian. Banyak kasus yang mereka tutupi karena mereka sendiri yang membuat kasus itu. Mereka selalu merespon lambat kasus yang mereka perbuat sendiri. Sedangkan kasus maling ayam di perkampungan harus tuntas dalam waktu 3 hari. Mereka juga selalu bergerak dan merespon cepat sebuah kasus bila menyelipkan secarik uang kertas pada saku mereka. Kalau tidak, tentu mereka tidak akan bergerak dan pura-pura tidak mendengar. Respon terhadap masyarakat beruang selalu akan menjadi prioritas. Tidak tahu apa alasannya, apakah penghasilan mereka kurang, atau sedang butuh uang, atau apa. Saat ini mereka terlihat seperti tidak mengayomi masyarakat, lebih kepada mengayomi para pejabat. Masyarakat kecil mereka respon ala kadarnya, sedangkan mereka yang beruang selalu direspon secara cekatan. Sekian orasi dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih.